Halo semuanya, selamat datang dalam video kami. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan mengenai agen kecerdasan buatan. Yang dimana di sini kami akan merujuk kepada suatu produk, nanti kami akan kasih tahu pada di menit kemudian. Nah, tapi sebelumnya itu, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Oke, pertama saya Christopher Neville dengan NPM 190171031. Halo, nama saya Irfan Rivaldo dengan NPM 190710482. Halo, nama saya Yosafat Angga Gilang Pratama, NPM 190710300. Nama saya Alessandro Moreno. Perkenalkan, nama saya Gabriel Christorotosea, NPM 1907-10348, mahasiswa Informatika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin maju dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam aspek efisiensi, khususnya dalam bidang kebersihan. Nah, semakin lama, pada itu semakin canggih pula, karena tidak perlu menggunakan tenaga manusia lagi dalam prosesnya. Yang biasanya manusia harus menyapu secara normal. Nah, teknologi pun berkembang, sehingga manusia dapat menggunakan vacuum cleaner, lalu berkembang kembali jadi robot vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner itu apa sih? Jadi, vacuum cleaner adalah sebuah alat untuk membersihkan debu atau objek-objek kecil dengan cara menyedotnya ke dalam alat tersebut. Nah, debu-debu yang disedot ke dalam alat tersebut akan dikumpulkan dalam suatu tempat penyimpanan, sehingga manusia dapat membuangnya dengan mudah. Nah, yang biasanya manusia harus menyapu secara manual, dengan adanya vacuum cleaner, manusia hanya perlu menggerakkannya saja, karena alat tersebut akan menyedotnya secara otomatis. Nah, teknologi pun berkembang kembali dari vacuum cleaner jadi robot vacuum cleaner. Robot vacuum cleaner itu adalah vacuum cleaner yang bisa bergerak dengan sendirinya dan tidak perlu menggunakan tenaga manusia sama sekali untuk beroperasi. Nah, alat robot vacuum cleaner yang akan kami bahas adalah Xiaomi Roborock S6. Roborock S6 adalah sebuah robot vacuum cleaner yang diterbitkan oleh perusahaan Xiaomi. Roborock S6 dapat membersihkan seluruh rumah hanya dengan mengaktifkannya saja, karena Roborock S6 akan bergerak sendiri sembari membersihkan rumah. Dengan bantuan dari fitur navigasi pintar dan sensor lasernya, Roborock S6 bisa mengetahui halangan yang menghalanginya, sehingga jika di dekatnya ada tembok, maka Roborock S6 akan secara otomatis berpindah tempat sehingga tidak akan menabrak tembok tersebut, sehingga tidak terjadi kerusakan. Nah, selain untuk menyedot debu, Roborock S6 juga memiliki fitur untuk mengepel, sehingga tidak hanya membersihkan debu saja, namun bisa mengepel rumah Anda. Nah, selain itu, Roborock S6 itu ramah lingkungan karena hanya memerlukan sebuah listrik tanpa memerlukan bahan bakar minyak. Nah, pada penggunaan Roborock S6 pertama kali, Roborock S6 akan secara otomatis mendeteksi seluruh bagian rumah Anda dan akan menyimpan data untuk mendapatkan rute yang paling optimal membersihkan rumah, sehingga seluruh bagian rumah akan bersih dengan total. Nah, selain itu, Roborock S6 tidak hanya memiliki fitur otomatis. Jika penggunanya ingin mengontrol alat tersebut, Roborock S6 dapat dikontrol menggunakan smartphone, sehingga Roborock S6 memiliki fitur baik otomatis ataupun manual. Namun, di balik seluruh fitur yang canggih tersebut, Roborock S6 menggunakan listrik yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 2000 PA. Namun, walaupun menggunakan listrik yang tinggi, tapi Roborock S6 memiliki suara yang pelan, sehingga tidak mengganggu suasana rumah ketika sedang dijalankan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PEAS. PEAS adalah Perform, Measure, Environment, Actuator, Sensors, yang di dalamnya terdiri dari 4 hal tersebut. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang Perform Measure. Perform Measure merupakan kinerja suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, Perform Measure merupakan keberhasilan suatu agen. Nah, untuk Perform Measure pada agen vacuum cleaner, ialah keberhasilan agen ini
ialah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan, yaitu listrik, sehingga tidak menghasilkan pembuangan atau emisi yang bisa mencemari atau membuat polusi lingkungan. Selain itu, agen ini bisa membantu dalam mengurangi pekerjaan rumah pemiliknya, sehingga tidak perlu membersihkan lantai setiap hari dengan menyapu, namun cukup dengan mengaktifkan vacuum cleaner, maka vacuum cleaner akan bekerja dan berjalan secara otomatis. Environment atau lingkungan. Environment adalah suasana atau kondisi yang terbentuk akibat interaksi semua elemen seperti benda mati, hidup, atau abstrak. Environment pada agen vacuum cleaner ialah vacuum cleaner bisa membersihkan ruangan yang memiliki lantai licin atau kasar, seperti lantai ubin atau lantai semen. Hal ini tidak mempengaruhi vacuum cleaner dalam membersihkan lantai-lantai. Vacuum cleaner ini juga tidak menambah polusi lingkungan karena tidak menghasilkan emisi buangan karena menggunakan energi sumber daya listrik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai actuators dan sensor yang terdapat pada agen vacuum cleaner. Yang pertama, actuators. Apa sih itu actuator? Actuator sendiri merupakan sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme ataupun sebuah sistem. Actuators yang terdapat pada agen vacuum cleaner ini adalah yang pertama, tombol on dan off. Fungsinya jelas untuk menghidupkan atau mematikan vacuum cleaner. Yang kedua, kemudian ada roda, di mana roda ini berperan sangat penting karena fungsinya sendiri yaitu adalah untuk menggerakkan vacuum cleaner tersebut ke berbagai arah. Kemudian ada juga sapu atau pembersih yang terdapat di bagian bawah vacuum cleaner. Gunanya untuk membersihkan debu ataupun kotoran yang terdapat di lantai. Kemudian sensor. Apakah itu sensor? Sensor sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembaban, suhu, kecepatan, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Sensor pada agen vacuum cleaner ini adalah yang pertama adalah sensor kamera. Kemudian ada proximity sensor atau sensor jarak. Kemudian ada touch sensor atau sensor sentuhan, dan yang terakhir adalah dual sensor atau sensor kemiringan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam arsitektur agen. Di sini kita akan membahas menggunakan prinsip BDI atau yang akronim dari belief atau kepercayaan, desire atau keinginan, dan intention atau kehendak. Di sini kita bisa melihat sistematika Roborock X6 adalah seperti berikut. Pertama, melalui belief, yang merupakan pengetahuan agen mengenai lingkungannya. Di sini, agen dalam Roborock X6 memiliki beberapa pengetahuan, seperti dengan ruangan, jejak rute yang ia lewati setiap sesi, dan posisi dan orientasi fisik sang agen sekarang. Pengetahuan-pengetahuan tersebut berguna untuk agen dapat improvisasi waktu yang diperlukan agen untuk mencapai goalnya. Kemudian kita ke desire, atau tugas yang harus dicapai sang agen. Agen dalam Roborock X6 memiliki tujuan untuk dapat membersihkan seluruh area yang agen tersebut dapat capai. Selain itu, agen juga memiliki capaian untuk dapat melaksanakan tugasnya lebih baik di setiap iterasi pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah intention, rencana yang dimiliki sang agen untuk dapat mencapai tujuannya. Dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, agen dalam Roborock X6 memiliki beberapa cara yang ia dapat lakukan. Pertama adalah mencatat data statistik secara runtut mengenai apa yang ia kenali di setiap seluk-beluk ruangan yang agen ini dapat raih. Termasuk juga putusan-putusan yang ia lakukan saat ia melaksanakan tugasnya. Setelah pencatatan tersebut, selanjutnya dengan menggunakan sistem kecerdasan neural network,
dilakukan proses pembelajaran dari data statistik yang didapat selama robot itu dan dipakai, dan kemudian neural network itu melakukan berbagai seri keputusan mengenai proses navigasi yang dilakukan agen untuk mencapai tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe agen vacuum cleaner Roborock S6. Tipe agennya adalah model based reflex agent. Model based reflex agent adalah tipe agen yang melakukan pengecekan terhadap keadaan lingkungan, sehingga dapat memberikan respon yang tepat. Berikut ini adalah gambar penjelasan tentang model based reflex agent. Cara yang paling efektif untuk menangani pengamatan parsial adalah melacak bagian dari dunia yang bisa teramati saat ini, atau current state. Roborock S6 melakukan pengamatan dengan bantuan dua kamera untuk melakukan observasi benda-benda di depannya, dan dengan bantuan teknologi laser yang mutakhir untuk memperkirakan ukuran, lokasi rintangan, dan melakukan perhitungan cara paling tepat untuk membersihkan sekitarnya. Untuk memperbarui informasi keadaan internal, memerlukan 3 pengetahuan. 1. Bagaimana dunia berkembang secara independen dari agen. 2. Bagaimana tindakan agen mempengaruhi dunia. 3. Pengetahuan tentang bagaimana dunia bekerja atau yang disebut model. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like agar nilai kamu bagus dan subscribe channelnya. Terima kasih.